Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga pada saat ini yang masih kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan hari ini diberi judul Hidup Kudus dari Imamat pasal 4 ayat 13-21. Ada peribahasa yang mengatakan begini: karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Artinya, karena kesalahan-kesalahan kecil yang tidak ada artinya, maka seluruh hal yang baik dapat menjadi rusak. Contohnya, kalau misalnya kita ingin meminum segelas susu, tiba-tiba ada kotoran yang masuk ke dalam susu tersebut, maka yang kita singkirkan bukan kotoran tersebut, tapi satu gelas susu itu kita akan buang. Tidak berguna lagi. Begitu kurang lebih artinya. Nah, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan umat Israel pun, dosa bisa membawa hidup umat menjadi tidak kudus di hadapan Tuhan. Makanya umat berupaya untuk selalu hidup kudus dengan cara memberi korban persembahan. Nah, kitab Imamat mau berbicara seperti itu, di mana Allah menetapkan hukum upacara untuk mengatur kehidupan umatnya. Di situ, di kitab itu dibahas juga berbagai macam korban persembahan. Tentunya untuk kepentingan menghapus dosa umat, yaitu korban sajian, pendamaian, penghapusan dosa, dan penebusan salah. Tentunya korban-korban ini dipersembahkan, disesuaikan dengan kondisi ekonomi dari umat tersebut. Nah, di dalam kitab Imamat terlihat juga bagaimana peran Harun dan anak-anaknya sebagai imam di kemah suci. Nah, bacaan kita hari ini dalam sebuah konteks tentang korban penghapusan dosa yang tidak disengaja, ayat 1 dan 2 dalam pasal 4. Nah, dimulai dari imam yang diurapi kalau dia bersalah bagaimana. Nah, digambarkanlah dalam ayat 3-12. Sedangkan bacaan kita, bagaimana kalau umat itu berbuat dosa? Apa yang harus dilakukan oleh umat ketika dia melanggar dengan tidak sengaja? Maksudnya tidak sengaja, yaitu melanggar larangan Tuhan dan kesalahannya diketahui. Maka, kalau ia ingin dihapuskan dosanya, dilakukanlah cara-cara yang disampaikan dalam bacaan kita hari ini. Yang pertama misalnya, harus mempersembahkan seekor lembu atau sapi jantan yang tidak bercacat, dan itu dibawa menuju ke atau di depan kemah pertemuan. Kalau sudah, maka para pemimpin tua-tua atau pemimpin umat harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban. Artinya apa? Artinya bahwa korban itu benar milik umat yang sedang bersalah, lalu segera disembelih di tempat itu. Berikutnya, imam yang diurapi yaitu imam agung membawa sebagian darah itu dibawa masuk ke dalam kemah pertemuan, lalu dia mencucukkan jarinya ke darah dan memercikannya sebanyak 7 kali di depan tabir atau tirai yang memisahkan ruang yang suci. Selanjutnya, sisa darah itu lalu dioleskan di tanduk-tanduk mezbah, begitu ya, dan selebihnya disiram ke bawah dasar mezbah. Lalu lemak dari binatang itu dibakar, dan ketika dibakar, baunya itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau misalnya asap dari korban bakar itu naik ke atas, maka kesalahan dari umat diampuni oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, persembahan korban-korban di dalam perjanjian lama, termasuk dalam kitab Imamat, itu memang sifatnya sementara. Karenanya, ketika umat setiap kali berbuat dosa, maka setiap saat umat itu harus membawa yang namanya korban persembahan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya diampuni dosanya. Namun puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan, di dalam perjanjian baru, Yesus Kristus Tuhan kita, Tuhan dan Juru Selamat kita,
menggantikan korban-korban tersebut. Dia menjadi anak domba Allah yang menghapus seluruh dosa-dosa umat manusia satu kali dan selama-lamanya. Lalu bagaimana ketika umat, termasuk kita pada hari ini, ketika kita salah? Maka bukan korban persembahan binatang yang kita bawa, tapi bagaimana kita bawa diri kita kepada Tuhan, lalu kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, memohon ampun, maka Tuhan akan mengampuni kita. Asal kita sungguh-sungguh tidak mau mempermainkan, tidak boleh mempermainkan kebaikan Tuhan. Nah karenanya, sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka respon kita adalah selalu bersyukur. Dengan cara seperti apa? Menjaga kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara, dengan hidup yang kudus. Bapak Ibu, ketika kita bicara kudus, maka kudus artinya begini. Arti yang pertama, dikhususkan oleh Tuhan sebagai umatnya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi orang istimewa, umat yang istimewa. Kenapa? Karena kita dikhususkan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umatnya. Itu luar biasa. Itu anugerah yang hanya ditawarkan oleh Yesus Kristus. Jadi kita harus bersyukur dengan kebaikan Tuhan tersebut. Karena kita ternyata adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Kudus yang berikutnya juga artinya murni. Kita dipisahkan dari kehidupan dunia ini. Artinya bukan berarti kita menjauh dari dunia ini. Tidak bisa. Kita tetap berada di dunia ini. Artinya perbuatan-perbuatan dosa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini tidak boleh kita lakukan. Itu artinya kata murni. Ibaratnya seperti emas. Kalau Bapak Ibu tahu, bentuk asli awal emas itu ada sebuah batu yang biasa saja. Nilainya nggak terlalu mahal. Tetapi ketika dia dimurnikan, dia dipisahkan dari batu-batu, kotoran dan sebagainya, sehingga tampil menjadi emas yang murni, nilainya tinggi. Demikian juga orang hidupnya murni, hidupnya berbeda dari dunia ini, menjauhkan dari dosa-dosa dunia ini, maka hidupnya berkualitas di hadapan Tuhan. Dan kudus yang berikutnya juga artinya bersih dari dosa. Ibaratnya kalau kita rasanya nyaman, kalau kita pakaian putih kita tidak terkena noda sama sekali. Benar-benar suci, rasanya enak begitu. Tapi ketika kita kena percikan kotoran, maka baju kita itu tidak enak kita pakai. Rasanya aduh malu ya, kalau pakai tidak putih lagi. Demikian juga hidup kita. Kalau hidup kita tidak suci lagi, malulah di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan begitu mahal menebus dosa kita lewat pengorbanan anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari senantiasa kita menjaga kehidupan kita tetap kudus. Orang yang menjaga kehidupan tetap kudus, dia punya kualitas iman yang hebat. Karenanya, untuk memiliki kualitas iman yang hebat, senantiasa kita datang kepada Tuhan. Kalaupun kita punya pergumulan, kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Kita tidak melanggar semua perintah Tuhan, tapi tetap setia kepada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Senantiasa hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, agar Tuhan senantiasa berkenan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.